Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan keberapa ini untuk bahasa Indonesia. Walaupun daring ya, karena sekolahnya masih direnovasi. Nah, sebelum Ibu memulai, ini Ibu presensi dulu. Zahratul Janah, Dela Putri. Ini kalau misalkan berkendala mikrofon boleh Bu, maaf reaction ya. suaranya belum dihidupkan. Oh, terima kasih Mbak Nindi, ya Allah, maaf. Ya, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Ini kalau misalkan ada yang berkendala mikrofon boleh reaction ya. Mbak Zahrotul Janah, Hadir Ibu. ya hadir. Dela Putri Novalia, Intania, Faza Rizky, Hadir Bu. Melia Faiza, Muhammad Bakti, Nismara, Gianovia, Salsabila, Alia Asti, Elga Faroy Fasa, Zunita, Hadir Ibu. Nindi, Hadir, Bu. Dea, Hadir Bu. Zakia, Hadir Bu. Indah Rahmani, Lesti Ananta, Hadir Bu. Najwa, belum ya. Beberapa belum banyak yang masuk ya ini. Bias, belum juga. Baik, nah pada materi kali ini, sebentar sedang azan ya anak-anak. Oh, sudah, belum. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Tapi sebelum mulai pada materi, Ibu ingin meminta tolong dari salah satu anak-anak siapa yang berani untuk memimpin doa. Siapa kira-kira? Mbak Zakia, boleh minta tolong dipimpin doa? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih Mbak Zakia. Sama-sama Bu. Ada suaranya nggak ya? Ada Bu. Nah, baru saja kita menyaksikan, mendengarkan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke.
Nah, lagu itu juga ada kaitannya dengan materi kita pada siang ini, yaitu mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, Indonesia ini kan eh, luas. Seperti yang di lagu tadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap pulaunya itu pasti juga memiliki keanekaragaman dan juga budaya-budaya, kemudian ada makanan daerah dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu kalau misalkan di Jawa ini mungkin kearifan lokalnya itu bisa seperti candi-candi, kemudian ada kalau budaya tari-tari. Ada yang bisa mencontohkan tari yang ada di Jawa ini mungkin di sekitar kalian yang biasanya ada tarian-tarian atau upacara adat, ada yang bisa mencontohkan tidak? Tari Gambyong. Tari Gambyong. Itu di mana, Tari tari Mbak merak, Bu. Nindi? Tari Merak. Ada yang pernah Ya, mementaskan juga tidak? ada. Mbak Zakia pernah pentas? Iya, Zakia waktu tari SD, Bu. soreng, Bu. Oh, Mbak Zakia tari soreng, bagus. Bagus ya, berarti itu kita mencintai keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada siang ini adalah mengembangkan keterampilan menulis, menulis teks narasi, menumbuhkan rasa bangga terhadap kearifan lokal, melatih penalaran kritis dalam menafsirkan nilai, serta menumbuhkan kreativitas dalam berekspresi. Nah, dalam menulis teks narasi kearifan lokal ini, itu ada hal yang mesti kita bedakan. Yang pertama ada fakta, yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi dan biasa dibuktikan dengan data, bukti atau saksi. Fakta tidak berubah walaupun pendapat orang berbeda. Nah, seringkali kita ini kan bingung ya anak-anak. Kalau misalkan dongeng-dongeng itu kan juga ada yang berbeda. Misalkan dari ibu kita mengatakan bahwa oh bukan dongeng deh yang lebih dekat itu biasanya ada pamali-pamali. Itu kita juga bingung membedakan antara fakta atau bukan. Karena ada yang bilang duduk di depan pintu itu nanti bisa jodohnya diambil orang. Ada yang bilang nanti bisa nikahnya dilompatin adiknya. Itu kan masih eh, membingungkan. Jadi belum ada data, bukti atau saksinya. Nah, untuk yang kedua ini ada fiksi. Fiksi merupakan cerita hasil imajinasi atau rekaan yang biasanya untuk hiburan atau pesan moral. Fiksi tidak harus sesuai kenyataan, tapi sering mengandung nilai budaya. Contohnya itu ada dongeng-dongeng. Misalkan dongeng eh, yang ada unsur budayanya itu ada dongeng Takuban Perahu kalau nggak salah itu kan ada memukul-mukul lesung karena banjir. Kemudian yang terakhir ada opini. Aduh, kepencet. Maaf anak-anak. Ibu ini ya, maklum sudah berumur. eh yang opini ini ada pembuat pendapat atau pandangan pribadi seseorang. Ya, opini ini biasanya berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dan tidak selalu bisa dibuktikan benar atau salah. Contohnya itu biasanya berpendapat tentang nah, misalkan tadi Mbak Zakia sedang tampil nari soreng ya tadi. Nah, itu kan nanti yang nonton misalkan kita satu kelas, itu pasti berpendapat berbeda-beda. Ada yang juga belum pernah melihat, terus kayak narinya Mbak Zakia ternyata seperti itu ya. Oh, ada adegan-adegannya yang mungkin eh meleok-leok seperti itu. Ada juga yang ada yang berpendapat mengenai lagunya, ada yang berpendapat mengenai kostumnya, seperti itu. Itu berbeda-beda. Nah, untuk dalam menilai efektivitas visual pada teks informasi. Jadi, biasanya itu dalam teks narasi tentang tentang kearifan lokal ini itu disertai dengan gambar. Karena kan tidak semua itu dalam satu daerah yang sama. Jadi, untuk yang pembaca dari luar daerah mungkin atau orang-orang yang belum mengerti itu bisa langsung melihat gambarnya secara langsung. Jadi, ada gambarannya secara langsung, tidak hanya dalam bayangan atau bertanya-tanya, ini yang dimaksudkan apa ya? Seperti itu. Nah, visual dalam teks ini itu adalah
berupa grafik, tabel, atau infografik yang berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi. Visual yang efektif harus jelas, terbaca, dan warnanya tidak membingungkan. Tata letaknya juga rapi dan gambar relevan dengan isi. Jika visual tidak sesuai, pembaca bisa salah paham atau kehilangan fokus. Nah, ini ada contoh teks judulnya Getuk Khas Magelang. Berbicara tentang makanan khas Magelang, sebenarnya ada banyak sekali makanan khas dari Magelang. Mulai dari tempe ketan, maaf salah anak-anak, tape ketan hijau, kupat tahu, bakso kerikil, sampai getuk. Tapi jika harus menyebutkan mana yang paling khas dari Magelang, tentu getuklah jawabannya. Karena memang getuk adalah makanan yang sangat khas dan identik dengan Magelang. Bahkan saking identiknya, Magelang sering dijuluki sebagai kota getuk. Getuk dikenal sebagai makanan khas Magelang yang punya cita rasa tinggi, rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, serta kenyal. Ditambah dengan gurihnya parutan kelapa membuat getuk mampu menyihir semuanya, menikmatinya. Kok ini ada ciaelahnya juga ya ini? Di Magelang sendiri, getuk sering digandrungi dan sangat digandrungi oleh penduduk sudah kelihatan anak-anak, tapi juga oleh para turis, baik lokal maupun mancanegara, yang pernah singgah di Magelang dan sempat mencicipi getuk Magelang yang tak ada bandingannya. Kira-kira kalau melihat dari contoh teks ini, ada yang kurang nggak anak-anak? Apa ya ini? Kalau dari yang disebutkan tadi kan harusnya itu ada visual atau gambarnya. Kemudian kalau untuk tata letaknya kira-kira sudah rapi belum anak-anak? Sudah ya? Masih sudah bisa terbaca ya, masih bisa terbaca, tapi kurang gambar. Nah, ini untuk pelajaran juga untuk anak-anak karena eh, suatu saat juga kalian akan diminta untuk membuat teks narasi tentang kearifan lokal seperti ini, tapi disertai gambarnya ya. Diusahakan itu ini bisa memberikan atau menjelaskan isi dengan baik dan agar pembaca juga tidak salah paham atau kehilangan fokus. Nah, selanjutnya ada berikan satu kalimat. Apa ini kira-kira anak-anak? Sebentar kok. Nah, jadi ibu punya 3 gambar. Empat, maaf. Ada 4 gambar. Nah, di 4 gambar ini ibu akan meminta anak-anak untuk memberikan satu kalimatnya terhadap gambar tersebut. Kira-kira siapa yang berkenan untuk menunjukkan, kira-kira ini menjelaskan deh, memberikan satu kalimat, memberikan satu opini atau komentar dari eh, gambar ini yang ada. Mbak Faza boleh? Saya Bu. Mau yang mana? Yang 1, 2, Yang 3, nomor 4? 2. Nomor 2. Ini Gunung Tidar. Ya, Gunung Nomor Tidar 2 yang kelihatan saja. Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur ya, Mbak Faza. Maaf, Mbak Faza. Kelihatan tidak candinya? Ya, Ya, coba berikan satu kalimat yang menggambarkan Candi Borobudur menurut Mbak Faza. baik Bu. Contohnya Candi Borobudur merupakan salah satu candi terbesar di dunia yang terdapat di Kabupaten Magelang. Terima kasih Mbak Faza. Bagus sekali. Ada lagi anak-anak yang berani? Nanti Ibu kasih tambahan nilai. Ada lagi tidak? Mbak Zunita, berani nggak Mbak Zunita? Yang nomor 3, Bu. Oh, nomor 3. Nomor 3 ini gambar Gunung Tidar tadi ya? Ya. Apa kira-kira nih Mbak Zunita kalimatnya? Pakunya Pulau Jawa. Oh, pakunya Pulau Jawa. Ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berani dan sudah mau untuk eh, mengungkapkan satu kalimat tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada menceritakan kearifan lokal. Nah, dalam menceritakan kearifan lokal ini adalah mengangkat
nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan yang diwariskan dari nenek moyang. Cerita ini bisa berupa legenda, adat istiadat, atau praktik sehari-hari yang mencerminkan kebijaksanaan masyarakat dengan menceritakan kearifan lokal. Kita belajar menghargai identitas bangsa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Contohnya seperti tadi ya, yang dipilih oleh Mbak Faza dan Mbak Junita. Itu kan ada eh, Candi Borobudur. Ini Candi Borobudur ini juga ada cerita-ceritanya juga, ada kisah-kisahnya, legenda-legendanya. Seperti Gunung Tidar juga ada. Tadi Mbak Yunita menyebutkan Pakuning Tanah Jawa ya Mbak Yunita? Nah, ini kan alasan dari kenapa disebut Paku itu pasti ada alasannya. Itu kalau nggak salah waktu itu dosen ibu ya pernah bercerita itu katanya biar Jawa ini seimbang anak-anak. Jadi Pulau Jawa ini kan berada di air. Maksudnya dikelilingi lautan. Kita kan pesisir gitu, ada pesisir selatan ya. Dan nah supaya si Pulau Jawa ini tidak berat sebelah gitu, tidak tenggelam, itu katanya pakunya itu ada di Gunung Tidar ini. Jadi Magelang ini ada di tengah-tengahnya, keseimbangannya gitu anak-anak. Baik, karena Ibu sudah menjelaskan mengenai kearifan lokal, materi narasi kearifan lokal, ini ada penugasan untuk anak-anak, yaitu dengan temanya Aku Bangga Budayaku. Nah, siswa nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi menyusun teks narasi tentang kearifan lokal yang sudah dipilih. Ini ada bermacam-macam, ada tadi beberapa yang udah Ibu tampilkan, ada eh, Potel ya, itu kayak keripik ya mungkin atau cemilan. Nah, kemudian ada juga Candi Borobudur tadi, ada juga upacara-upacara adat, boleh tarian, boleh makanan seperti ini namanya sop senerek kalau ibu nggak salah. Terus kecuali getuk ya anak-anak, karena getuk sudah ada di materi presentasi ibu, materi ibu ya. Nah, yang lain bisa juga ini untuk Gunung Tidar tadi. Kemudian mungkin nggak harus Magelang secara menyeluruh, tapi bisa juga dari sekitar lingkungan kalian. Karena kan meskipun kita sama-sama Magelang, itu pasti ada perbedaan. Kadang juga dari desa satu ke desa satunya beda lagi. Mungkin adat istiadat di upacara-upacara khusus. Misalkan ada sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan itu kan ada juga yang melakukan upacara-upacara bersama-sama ya di daerahnya. Misalkan apa itu ya yang mandi-mandi itu juga ada ya itu bersih-bersih. Padusan, iya maaf. Nah, padusan itu kan juga ada juga yang daerah yang enggak, ternyata cuman kumpul-kumpul bersama seperti mengaji bersama atau eh, makan makanan sebelum Idul Fitri misalkan di acara takbiran itu apa boleh diceritakan. Nah, itu nanti disusun menjadi teks narasi setelah didiskusikan satu kelompok yang disepakati apa itu dibikin teks narasi. Nah, nanti teks narasinya bisa dikirim di Google Drive, nanti Ibu siapkan, sekalian Ibu bagikan juga materi yang Ibu sampaikan ini. Nah, kemudian setelah setelah jadi teks narasi dari kalian itu nanti kalian akan Ibu minta untuk membuat video selama 2 sampai 3 menit itu yang berisi dari teks narasi yang sudah dibuat tadi ya. Narasi kekaguman bisa berupa monolog, vlog, atau storytelling. Itu kreasi kalian sendiri, satu kelompok bebas. Nah, untuk setelah selesai, videonya itu nanti diunggah di akun YouTube masing-masing ya. Dan videonya ini juga akan menjadi bahan materi kita untuk menunjang materi kita di pertemuan minggu depan itu tentang teks argumentasi. Jadi nanti anak-anak juga akan diminta untuk memberikan pendapat dari masing-masing video tiap kelompok yang sudah diberikan begitu. Kira-kira nih untuk materi kali ini siapa yang berani membacakan kesimpulan? Ada yang berani membacakan kesimpulan? Oke, Mbak Nindi boleh? Baik, Bu. Untuk kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa menulis teks narasi kearifan lokal bukan sekedar menceritakan tradisi atau kuliner khas seperti getuk Magelang dan
Lebih dari itu, kami belajar cara membedakan fakta, fiksi, dan opini, serta menyadari pentingnya mengekspresikan rasa bangga untuk menjaga identitas budaya kita agar tetap hidup di tengah modernitas. Terima kasih ya Mbak Dela, Mbak Nindi, maaf. Nah, tadi kan sudah disebutkan kesimpulan dari Mbak Nindi ya, mewakili teman-teman. Nah, ini Ibu tambahkan sedikit. Ada dua hal yang bisa kita mention itu ada pelestarian budaya lewat literasi, yaitu menulis narasi kearifan lokal adalah langkah nyata untuk mengekspresikan kekaguman, membangun rasa bangga, dan menjaga identitas budaya bangsa. Kemudian yang kedua ada berpikir kritis dan selektif. Melalui poin ini kita mampu membedakan fakta, fiksi, dan opini dalam teks agar informasi yang disampaikan akurat dan bermakna. Nah, sekian materi pada hari ini ya anak-anak tentang narasi mengungkapkan kaguman dalam narasi kearifan lokal. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup dan juga nanti Ibu bagikan materi ini. Misalkan kalian ingin bertanya atau kebingungan soal tugas bisa ditanyakan di grup nanti Ibu menjawab ya anak-anak. Nah, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ada yang bisa berani untuk memimpin doa? Tadi oke Mbak, Nindi boleh. Setelah kita mempelajari materi pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih juga untuk anak-anak ya yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga di pembelajaran yang nanti setelah ini kalian masih semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.